pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di hari Jumat. Nah, anak-anak, kalau hari Jumat kita mau ngapain ya kira-kira? Betul sekali, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini anak-anak siap untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan? Yuk, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat memuji nama Tuhan. Tuhan itu begitu baik dan luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur dengan angkat satu pujian, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks for He has given Jesus Christ, His Son. Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks for He has given Jesus Christ, His Son. Of what the Lord has done in us, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang beracara dalam hidup kami. Tuhan urapi kami, Tuhan kuasai hati kami, Tuhan kuasai pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan itu begitu baik. Betul nggak Miss Eli? Betul. Betul sekali, begitu baik. Tuhan itu begitu luar biasa, betul nggak Bu Agnes? Top banget. Top banget katanya. Nah, karena Tuhan baik dan luar biasa, yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian lagi. Tuhan Yesus baik. Sambil gerakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah yeah, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah yeah, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi.
hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Karena apa? Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Ye ye ye, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh sangat baik. Ye ye ye, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh sangat baik. Ye ye ye, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lama. Untuk selama-lamanya. Selama-lama. Katakan Tuhan Yesus baik. Iya, anak-anak, Tuhan Yesus itu sungguh baik dan luar biasa. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi, yaitu apa ya pujiannya Mr. Pras ya? Apa ya kira-kira ya? Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Apa ya? Yuk anak-anak, kita angkat satu pujian mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Bahasa Inggrisnya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Sekali lagi, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Katakan ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Oke anak-anak, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Janganlah kita ingkar. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam hati kami, agar kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menuntun kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nature is wonderful. Alam itu sungguh menakjubkan. Kita bisa mendapatkan segala sesuatunya dari alam. Makanan dari alam bisa. Minuman, sumber air dari alam juga ada. Tetapi alam juga bisa membuat kita dalam kesusahan. Banyak sekali kan kejadian-kejadian dari Januari sampai dengan saat ini, bencana-bencana yang membuat kesusahan para manusia. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu cerita mengenai alam. Yuk, siapkan Alkitab kita. Kita buka dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Nah, ceritanya seperti ini. Suatu ketika setelah Tuhan Yesus mengajar, dia bertolaklah mau menyeberang ke seberang ya. Naik perahu dia dengan murid-muridnya. Nah, pas di tengah-tengah danaunya, wah, terjadilah angin ribut kencang. Wah, tapi ingat, murid-murid Tuhan Yesus ini semuanya itu sebagian besar adalah nelayan, bukan nyari ikan. Berarti kalau masalah hal kelautan, hal mencari ikan, cuaca untuk berlayar, cuaca untuk mencari ikan, berarti mereka kan sudah tahu, ahlinya, ya kan? Nah, tetapi pada saat cerita ini terjadi, mereka ada kekurangannya. Tiba-tiba saja ada badai. Nah, mereka tidak tahu. Sebagai seorang nelayan mungkin juga harus tahu dong, kalau ada badai apa yang harus dilakukan. Ternyata mereka tidak tahu. Mereka sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak, kita akan binasa, kita akan mati. Padahal tahu sendiri, orang ahli kok. Ahli kan berarti kan sangat pintar, sangat bisa. Nelayan itu juga harus tahu dong cara menghadapi namanya badai, yang namanya cuaca yang buruk. Harusnya tahu dong. Mereka juga harusnya tenang dong kalau ada badai, karena mereka sudah sangat ahli. Tapi ternyata pada saat ini terjadi, mereka semua ketakutan. Mereka berteriak-teriak, binasa kita akan mati semua. Semuanya takut. Nah, tahu nggak apa yang terjadi pada saat itu? Nah, ketika murid-muridnya itu ketakutan, Tuhan Yesus itu sedang tidur dia. Tuhan Yesus sedang tidur nyenyak. Tuhan Yesus mungkin tidak merasakan ada badai. Dia tenang-tenang aja, dia tidur. Dan akhirnya, salah satu murid Tuhan Yesus itu datang membangunkan Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, bangunlah, kita akan binasa ini, kita akan mau mati semua. Bangunlah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pun bangun. Ketika melihat situasi badai yang begitu kencangnya, Tuhan Yesus segera menghardik itu badai. Badai, angin ribut, semua tenanglah.
Wah. Seketika itu juga badai angin ribut berhenti. Wah. Yang menjadi ayat emas kita hari ini adalah yang ayat ke-41, yaitu Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Tuhan Yesus mampu meredakan semua badai itu. Nah, kalau kita umpamakan badai ombak yang besar tadi, angin ribut itu adalah suatu ujian atau cobaan yang kita hadapi. Kita sering menghadapi yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan yang saat ini itu adalah COVID-19. Tetapi kalian harus ingat bahwa orang yang sangat ahli pun tidak bisa memecahkan suatu masalah. Contohnya adalah para murid Tuhan Yesus ini yang ahli dalam menelayan, ahli dalam perikanan, ahli dalam mencari ikan. Tetapi ketika ada badai, mereka ketakutan, tidak mampu untuk mengatasinya. Yang hanya mampu pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, meskipun kita seorang yang ahli, master, lebih pintar, jagoan, ingatlah bahwa itu belum tentu membuat kita menjadi merasa aman. Belum tentu juga membuat kita merasa hebat. Karena ternyata permasalahan pun bisa kita hadapi dan kita tidak mampu mengatasinya. Nah, bagaimana kita merasa aman? Bagaimana merasa kita tenang? Ikutlah Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberikan semua janji-janji, rasa tenang, rasa aman, semua berikan. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada yang tidak melalui cobaan. Tapi ikutlah aku, percayalah kepadaku, aku akan memberikan semua yang kau inginkan, kau perlukan. Ingat, seberapa hebat kita, seberapa jago kita tidak akan bisa melakukan sesuatu hal tanpa bimbingan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu memberikan ketenangan dalam segala hal. Pencobaan, permasalahan, semuanya pasti ada. Dan bagaimana kita menghadapi dengan tenang? Percayakan semua kepada Tuhan Yesus. Seluruh hati jiwa kita semua berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu memberikan kelegaan, mampu memberikan ketenangan, mampu memberikan rasa aman dalam diri kita. Ingat, seberapapun rasalah kita, seberapapun apa yang kita hadapi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi kita pun jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan semua kekuatan rasa aman itu. Ingat, andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Karena dialah yang memberikan semua yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sebelum kita tutup ibadah kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini, Bapa. Terima kasih buat rasa aman, damai, sejahtera yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, meskipun dalam kondisi COVID ini, kami percaya Engkau memberikan rasa aman, damai, sejahtera juga kepada kami, Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal, dalam segala permasalahan. Engkau yang menjadi pikiran kami untuk selalu melangkah lebih maju lagi, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini. Engkau yang memberikan rasa aman, damai, sejahtera dalam kehidupan kami sampai waktunya tiba. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak SDK 4 Bina Bakti yang hebat-hebat. Kalian sudah memuji Tuhan,
sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu kita praktekkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, minggu depan kita semua akan melaksanakan penilaian tengah semester 2. Ibu berpesan, kalian rajin belajar, juga bertanggung jawab terhadap pelajaran-pelajaran yang harus kalian pelajari. Juga kerjakan soal dengan teliti serta penuh kejujuran. Percaya, Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu orang tua juga kita sukseskan pelaksanaan PTS semester 2 ini dengan baik, agar hasilnya pun yang terbaik. Kita berdoa agar Tuhan senantiasa menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas semua berkat Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan, dan kami percaya setiap hari hidup kami diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus, minggu depan anak-anak SDK 4 Bina Bakti akan mengikuti PTS. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberi kesehatan, memberikan kerajinan dan tanggung jawab. Juga saat mereka mengerjakan soal, mereka bisa mengerjakan dengan penuh ketelitian, dengan penuh kejujuran. Karena kami percaya Tuhan memimpin setiap anak-anak dan memberkati. Juga berkati mami papi yang senantiasa mendukung, membimbing anak-anak. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga Tuhan guru-guru yang akan mengoreksi, biarlah boleh melakukan semuanya dengan ketelitian dan penuh tanggung jawab. Kami percaya Tuhan Yesus, pelaksanaan PTS boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan seminggu ke depan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami akan kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari belajar dengan penuh tanggung jawab, lakukan semuanya dengan penuh kejujuran. Hasilnya pasti is the best. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.